Halo tim IRE, hari ini saya akan berbincang dengan Ibu Heidi, seorang marketing associate ERA yang meraih Top Achiever Regional Jabodetabek periode Desember 2020 hingga Maret 2021 kuartal pertama tahun ini. Karirnya di ERA sudah belasan tahun dan setiap tahun prestasinya makin meningkat. Sekarang Bu Heidi sudah ada di sebelah saya. Halo Bu Heidi, apa kabar? Baik Bu Aan, halo tim RE, apa kabar semuanya? Bu Heidi, boleh nggak nih sharing kiat-kiat apa saja sih yang Ibu lakukan supaya bisa terus beraktivitas, bahkan prestasi Ibu meningkat selama pandemi ini? Jadi saya mungkin cerita kilas baliknya dulu. Itu awal tahun 2020, saya biasanya kalau akhir tahun ataupun awal tahun saya suka jalan-jalan bersama dengan keluarga ke luar negeri. Nah, waktu awal Januari itu saya kembali baru pulang dari luar negeri dengan harapan kalau kita pulang jalan-jalan itu biasanya kita semangat untuk kerja lagi ya. Jadi pada saat saya balik bulan Februari itu ternyata itu mulai masuk awal COVID pandemi. Jadi saya pikir oh ya udah nggak apa-apa, mungkin ini sementara. Nah, bulan Maret, April itu betul-betul ternyata malah kondisinya makin bukan membaik ya. Jadi sampai kantor pun tutup dari bulan Maret, April, Mei itu betul-betul saya gelisah gitu karena dulu saya tuh biasa memang setiap bulan tuh selalu ada pemasukan dari properti. Tapi di bulan awal tahun kemarin itu bulan Maret, April itu betul-betul saya nggak ada closing sama sekali gitu loh. Waduh, saya putar otak kan, putar cara gimana saya mulai perbaiki pola kerja saya. Saya banyak dengerin YouTube, saya ikut webinar ERA. Sekitar bulan April itu ERA udah banyak melakukan online training ya. Jadi saya waktu-waktu yang ada di rumah itu saya berusaha yaitu mengupgrade diri saya. Mungkin saya perlu perbaikan pola kerja. Jadi saya banyak dengerin YouTube pembicara seperti Tom M. Sifle, Christina Lee, James Dwi, Hindranata Nikolai, semua pembicara motivasi itu saya dengerin karena itu betul-betul membangkitkan semangat kita juga ya. Nah, singkat cerita sampai satu titik sekitar akhir Mei itu menjelang Lebaran, saya ingat saya kan gabung di ERA Avengers, timnya ERA Avengers. Itu ada salah satu marketing, saya ingat sekali itu Andrea. Karena waktu awal pandemi itu banyak istilahnya masyarakat itu yang berbagi ya kepada sopir online dan sebagainya, istilahnya sedekah. Nah, ada salah satu YouTube itu Tom and Sifle itu juga istilahnya bercerita pada saat kita di titik terendah itu kita harus sedekah, di saat kita kekurangan kita harus memberi gitu kepada orang lain. Nah, Andrea itu bilang yuk kita ERA Avengers sama-sama sedekah yuk, masing-masing marketing ya paling 10 atau 15 nasi box kita bagi orang sekeliling aja, misalkan tukang gerobak, oh Islam bagus juga ya, itu pada saat itu kan saya diajak, saya bilang boleh deh, saya pesan nasi box Hendrawan, saya ajak office boy saya untuk fotoin satu, misalnya kita kasih foto masukin di grup, jadi kan saya mau terlibat aktif juga kan di ERA Avengers, jadi setiap ajakan ya udah saya respon kan. Setelah itu percaya nggak percaya, itu benar-benar mujizat terjadi. Saya tuh banyak dapat respon, jadi bulan Maret April itu bener-bener nggak ada respon iklan yang masuk, istilahnya nggak ada incoming call. Tapi sesudah saya melakukan sedekah, itu mulai telepon tanya properti itu mulai banyak gitu loh. Saya sendiri juga antara percaya nggak percaya ya. Langsung saya ingat banget saya closing covering di Pulau Panggang. Itu juga ceritanya aneh dah, panjang kalau saya ceritain. Habis itu bertubi-tubi. Apartemen Sudirman Pak, saya lupa deh, dalam 2 bulan itu saya closing 12 unit. Jadi itu betul-betul kayak pintu langit itu terbuka gitu loh. Jadi ya itu menurut saya, karena saya memperbaiki pola kerja dan juga itu sedekah itu salah satu menurut saya kunci lah. Oke, wah luar biasa sekali nih Bu Heidi nih, sampai bisa mulai sejak bulan Mei ini mulai transaksi ada dan mulai datang ya Bu ya. Betul. Gitu.
Oke, Bu Heidi, bisa ceritakan nggak sih gimana Ibu bisa berhasil menjadi top achiever di kuartal pertama ini, Bu? Kira-kira apa aja sih, Bu, poin-poinnya yang Ibu lakukan supaya bisa tetap konsisten ada closing, Bu? Jadi menurut dari yang saya itu sebelumnya kan dulu di multi level juga ya. Jadi upline saya di multi level juga selalu istilahnya memotivasi bahwa hasil kerja kita bulan ini, apa yang kita dapatkan bulan ini, sebetulnya hasil kerja kita dari 6 bulan yang lalu. Apa yang kita tabur 6 bulan yang lalu itu kita tuainya sekarang. Jadi waktu itu saya ingat banget, ini saya cerita, saya akhir tahun kemarin di bulan Desember, saya sempat closing satu nilai transaksi yang lumayan besar, itu kafling tanah di Jor, itu luasan 1,4 hektar. Sebetulnya itu respon dari bulan Juli tahun 2020. Itu standar aja sih, saya masukin di online yang saya cerita tadi. Saya pada saat saya berubah pola, saya tuh aktif di online. Jadi di portal media. Jadi saya masukin iklan-iklan saya di 5 portal web sekaligus, itu di rumah.com, rumah123.com, OLX, rumahdijual.com, dan 99.co. Jadi saya nggak tanggung-tanggung. Saya bilang, daripada satu langsung 5 aja untuk satu properti, saya langsung masukin 5 website itu. Nah, salah satunya Kafling Jor ini saya standar aja sih, maksudnya nggak neko-neko lah. Tiba-tiba ada yang respon dari agen Serpong, Bu Heidi ini Kafling masih ada, masih bisa kobrok, bisa gitu kan, fee-nya gimana Bu? Ya standar 2%, masing-masing 1%. Oke, ini ada customer yang mau lihat, customer dari luar kota, boleh. Pada saat dia mau lihat itu rasanya nggak bisa kan. Jadi singkat cerita, pada saat sudah lihat ternyata luasannya kebesaran, tadinya nggak jadi gitu loh. Tiba-tiba satu titik malah pembeli itu kembali lagi ke Kafling ini, dia tawar, itu pun pada saat mau transaksi di bulan Desember itu menurut saya agak miracle, karena saya tadi udah sekilas cerita dengan Bu Aam dari masalah DP, dia mau kasih DP 1M, penjual bilang kekecilan, minta 5M. Diturutin 5M, ternyata dia penjualnya yang nggak mau, ada konsekuensi batal, dia harus kembali 5M dan denda. Akhirnya kita bikin MOU di notaris tanpa DP sama sekali. Itu kan jadi transaksi yang mungkin antara terjadi dan nggak terjadi karena nggak ada DP yang terlibat kan. Jadi akhirnya cash ya Bu ya? Akhirnya pembeli dari awal maunya KPR, dalam bulan yang sama dia bilang udah saya bayar cash aja pertengahan Desember itu. Oh oke, luar biasa nih. Jadi Bu Heidi berusaha tadi itu mengubah ya Bu cara kerja ya. Jadi lebih mengiklankan ke arah online ya Bu, melalui 5 portal itu yang tadi Ibu sebutkan, dan hasilnya bagus ya Bu ya? Luar biasa. Oke. Nah Bu Heidi, setelah berhasil menjadi top achiever di kuartal pertama ini, kira-kira target Ibu selanjutnya apa nih? Targetnya kalau kita sudah menjadi top number 1, tentu saja saya juga mau berusaha mempertahankan predikat itu, karena yang seperti kita tahu untuk mempertahankan itu biasanya lebih sulit dibandingkan meraihnya gitu loh. Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil ya kalau kita berusaha, dan saya juga akan tetap berusaha. Semoga juga Tuhan memberkati. Mantap Bu Heidi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu dari saya. Apakah pesan-pesan untuk teman-teman QMA lainnya nih kalau ingin menjadi top achiever, kira-kira gimana Bu harusnya Bu? Pesannya apa nih? Pesannya teman-teman pertama harus punya tujuan yang jelas, target yang jelas dulu. Habis itu kita harus memiliki pola kerja yang betul. Jadi kita harus buat planning, dan juga kita mesti continue untuk mereview untuk setiap promosi-promosi yang kita jalankan, apakah itu sesuai dengan target pasar yang ingin kita peroleh. Nah itu kita harus berusaha review terus-menerus gitu teman-teman. Dan juga kita harus konsisten dan stabil, harus disiplin lah poinnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Heidi atas sharingnya hari ini. Sekali lagi selamat, semoga kita bisa ketemu lagi nih Bu. Amin. Di Champion Conference untuk kuartal 2 nanti ya Bu ya. Nah, tim IRE, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Ibu Heidi, Top Achiever kuartal pertama 2021.
Sampai jumpa di sharing selanjutnya. One ERA. Bye.